Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Taruna Dewasa, Dirbaga Saifullah, asal Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian, asal Sekolah Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun atau biasa disebut PPI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba meresum tentang Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2017 yang berisi tentang lalu lintas kereta api. Langsung saja untuk ke pokok bahasannya. Untuk video sebelumnya saya juga sudah membahas tentang Peraturan Menteri juga, silahkan dilihat. Yang pertama adalah peta jalan. Peta jalan adalah bagian dari jalur kereta api yang terletak di antara stasiun dengan stasiunnya berdekatan atau berurutan. Kemudian ada blok tetap, yaitu suatu sistem yang menjamin aman dengan bagi peta jalan. Jadi beberapa bagian blok yang panjang dan lokasinya tertentu. Dan ada blok bergerak, yaitu sistem yang menjamin aman dengan bagi peta jalan menjadi beberapa blok bagian yang panjang, namun lokasinya berubah-ubah. Pengertiannya bersama dengan blok tetap, namun untuk blok bergerak itu dapat berubah-ubah tergantung kecepatan dan posisi kereta. Selanjutnya ada awak sarana, orang yang ditugaskan dalam pengoperasian kereta api. Ada petugas pengatur perjalanan kereta api, yaitu orang yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dalam batas stasiun operasi atau beberapa stasiun operasi. Kemudian ada petugas pengendali perjalanan kereta api, adalah orang yang melakukan pengendalian perjalanan kereta api. Ada petugas pengendali operasi kereta api terpusat, yaitu yang melakukan pengaturan perjalanan kereta api dan melakukan pengendalian perjalanan kereta api secara langsung dan terpusat sesuai dengan wilayahnya. Ada lintas kereta api, yaitu gerak sarana kereta api yang di jalan rel. Dan ada penyelenggara sarana kereta apian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana kereta apian umum. Langsung masuk ke isinya. Jalur kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Petak blok sendiri terdiri dari blok tetap dan petak blok bergerak. Setiap pengoperasian pada satu petak blok itu hanya boleh dilalui oleh satu kereta api dalam waktu yang sama. Kemudian menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Jadi ini yang dimaksud adalah jalur tunggal ya, yang poin pertama. Kemudian pengoperasian dapat dikecualikan apabila dalam keadaan darurat. Jadi ini bisa saja tidak berlaku apabila ada kegiatan darurat seperti pertolongan jika terjadi kecelakaan kereta atau untuk keperluan kerja. Kemudian pengecualian itu tidak semena-mena ada, namun ada perintah dari petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Jadi menunggu perintah baru melaksanakannya. Kemudian ada kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum kereta api adalah kecepatan maksimum yang paling rendah, yaitu di antara kecepatan maksimum jalur dan kecepatan kemampuan sarana kereta apian. Jadi apabila ada suatu sarana memiliki kecepatan maksimum semisal 100 km per jam, sedangkan untuk jalurnya itu hanya mampu 60 km per jam. Jadi untuk kecepatan maksimum operasi kereta tersebut mengikuti yang paling rendah, yaitu 60 km per jam. 60 km per jam. Begitupun sebaliknya apabila ada sarana memiliki kecepatan maksimum 80 km per jam, sedangkan jalan relnya mampu menampung 100 km per jam, maka kecepatan maksimum operasi kereta tersebut adalah 80 km per jam. Jadi diambil dari yang terendah di antara kecepatan maksimum jalur dan sarana. Kereta api tentu saja tidak boleh melewati kecepatan maksimum yang ditentukan untuk menjaga keselamatan dari penumpang, dari barang yang dibawa, dan dari awak sarana yang sedang mengoperasikan kereta api. Ini ada kapasitas lintas.
kapasitas lintas dengan pertimbangan yang pertama kecepatan operasi kereta api, jarak petak blok, fasilitas operasi, dan waktu perawatan prasarana. Selanjutnya ada sistem pengoperasian kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh yang pertama tugas pengatur perjalanan kereta api, yaitu untuk pengaturan perjalanan kereta api. Yang kedua ada petugas pengendali perjalanan kereta api untuk mengatur kereta api yang tidak sesuai dengan KPK. Dan yang terakhir ada petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Selanjutnya ini sistem pengoperasian kereta api, yaitu dibagi ada 5 pengoperasiannya. Yang pertama ada manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Yang kedua ada manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga ada semi otomatis dengan masinis. Yang keempat otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Dan yang terakhir adalah otomatis tanpa awak sarana. Untuk poin kelima ini di Indonesia masih dalam tahap pengembangan, karena sejauh ini sudah ada kereta semi otomatis di Indonesia, tapi masih membutuhkan awak sarana untuk memantau berjalannya kereta tersebut. Kemudian ada tugas masinis. Tugas masinis yang pertama adalah memantau jalur kereta api, jadi membantu petugas memantau jalur kereta api untuk tugas masinis. Kemudian ada menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat, melakukan percepatan dan pengereman, tentunya sesuai dengan sinyal yang berlaku, dan membuka dan menutup pintu sarana kereta apian. Nah, untuk membuka dan menutup ini apabila otomatis ya, dikendalikan oleh masinis. Kemudian ada persiapan perjalanan kereta api. Yang pertama ada menyiapkan sarana perkereta apian. Kemudian menyiapkan awak sarana, memeriksa sarana perkereta apian, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal, memasang tanda atau semboyan, dan menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Itu kebutuhan administrasi ya. Nah, untuk persiapannya, untuk penyiapan tadi, menyiapkan sarana dan awak sarana. Maksudnya penyiapan sarana itu yaitu bisa lokomotif, kereta atau gerbong, kereta dengan bergerak sendiri, bisa KRD, KRL, atau peralatan khusus. Untuk awak sarana itu juga diperiksa untuk memeriksa sertifikat kecakapan, memeriksa kesehatan, dan memberi surat tugas. Untuk pemeriksaan sarana itu sendiri itu meriksa perangkat pengiriman, peralatan keselamatan, peralatan perangkai, dan kelistrikan. Jadi harus SOP atau sesuai standar agar siap operasi. Dan untuk perjalanan kereta api yang dimaksud adalah pemberangkatan kereta api dari depo, perjalanan kereta api dari depo menuju stasiun keberangkatan, keberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir. Kemudian ada kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan kereta api dari stasiun akhir ke depo, kedatangan kereta api di depo. Jadi depo ini berfungsi untuk perawatan dan pemeriksaan sarana, yaitu bisa bersifat daily check, monthly check, dan yearly check. Dan untuk pemeriksaannya itu lebih ringan daripada saat di balai yasa. Kemudian perjalanan kereta api itu juga dapat ditunda. Ditundanya karena terjadinya kerusakan atau alasan teknis operasi lainnya. Namun perjalanan kereta api juga dapat dibatalkan apabila tidak ada angkutan penumpang atau barang, alasan teknis operasi, dan terjadi penundaan keberangkatan paling banyak 2 kali. Kemudian ada persilangan atau penyusulan antar kereta api yang
dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Jadi untuk pengoperasian kereta api itu memang diatur dalam KPK. KPK sendiri artinya grafik perjalanan kereta api. Jadi memang sudah terjadwal, tidak boleh semena-mena, kecuali nanti ada kereta kereta api luar biasa, yaitu di mana kereta api beroperasi tanpa harus masuk dalam KPK, namun tetap di bawah kewenangan. Lagi. Nah, kemudian ada kereta api berhenti luar biasa, yaitu kereta api yang berhenti tidak sesuai KPK. Nah, hal tersebut memiliki penyebab. Yang pertama, terjadi perpindahan, pensilangan atau penyusulan, kerusakan pada prasarana atau sarana, kemudian perawatan prasarana kereta apian atau perbaikan kereta apian, keadaan yang akan membahayakan keselamatan kereta api, indikasi sabotase, bencana alam, huru hara, artinya sel kereta api yang tertinggal pada petak blok. Nah, untuk maksud ini adalah perpindahan misalnya atau penyusulan pada kereta api lain. Jadi, kereta api tersebut dapat berhenti untuk melakukan kegiatan ini. Dan kerusakan ini misal ada perbaikan pada jalan rel atau ada pemeriksaan sehingga tidak dapat dilewati, itu juga dapat bisa berhenti, ataupun kerusakan pada kereta apinya sendiri. Kemudian keadaan yang membahayakan keselamatan ini seperti ada kecelakaan, ada indikasi sabotase, ada peristiwa alam, dan lain-lain. Kemudian adanya sarana kereta api yang tertinggal pada petak blok. Ini yang dimaksud adalah kereta yang sebelumnya lewat, mungkin ada bagian rangkaiannya. Bisa jadi kereta, bisa jadi gerbong yang tertinggal. Jadi kereta api yang ingin lewat bisa berhenti, kereta api luar biasa berhenti. Bisa berhenti karena hal itu, karena harus ditanggulangi terlebih dahulu. Kemudian ada tentang rintang jalan. Rintang jalan ini adalah segala sesuatu yang menghambat proses pengoperasian kereta api dan bisa mengganggu waktu tempuh kereta api tersebut. Salah satunya yaitu ada peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana kereta apian, sebab lainnya mengancam keselamatan perjalanan kereta apian. Nah, untuk sebab lain yang dimaksud mengancam keselamatan perjalanan yaitu bisa saja ada peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, ataupun sabotase. Dalam situasi tersebut, pihak penyelenggara kereta apian itu harus mengumumkan pada masyarakat atau pengguna jasa, yaitu maksudnya mengumumkan ke penumpang yang di kereta api tersebut. Kemudian melakukan pemindahan penumpang, bagasi, dan barang ke hantaran kereta api yang lain dengan moda angkutan lainnya agar penumpang tetap sampai pada tujuan walaupun memang waktunya terlambat. Dan ada standar operasional prosedur atau yang biasa kita sebut dengan SOP. Nah, tentang pengoperasian kereta itu juga memiliki SOP itu meliputi tentang SOP tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendalian perjalanan kereta api, SOP tentang penanganan kondisi darurat, SOP tentang perjalanan kereta api, dan SOP lain-lain. Untuk SOP yang pertama tadi tugasnya yaitu tadi sudah saya jelaskan, yang tentang pengatur perjalanan kereta api, pengendalian perjalanan kereta api terpusat. Dan untuk SOP tentang penanganan kondisi darurat yaitu meliputi penundaan kereta api, keterlambatan kereta api dan cara mengatasi keterlambatan, pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. Jadi SOP kondisi darurat ini berlaku apabila kereta api tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Kemudian untuk perjalanannya tadi sama dengan yang saya sebutkan, pemberangkatan dari depo menuju ke stasiun awal, dari stasiun awal ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, dari stasiun akhir atau stasiun tujuan menuju ke depo kembali, kemudian ada kedatangan ke depo. Untuk SOP lain-lain yang dimaksud adalah kegiatan persilangan antar kereta api dan penyusulan antar kereta api.
Untuk penyelenggara kereta apian wajib buat SOP mengenai pengoperasian kereta api. Terdiri penyiapan sarana dengan rangkaian atau tanpa, penyiapan nama sarana, dan pemeriksaan sarana kereta apian. Untuk permohonan persetujuan standar operasional sampaikan pada Direktur Jenderal Kereta Apian dengan syarat surat permohonan. Yang kedua, konsep standar operasional SOP. Kemudian Direktur Jenderal melakukan evaluasi selama 60 hari kerja atau kiranya 2 bulan lebih sedikit karena liburan tidak dianggap hari kerja saat terima permohonan. Dari hasil evaluasi, paling lama 14 hari kerja memberikan persetujuan atau penolakan. Jadi setelah Direktur Jenderal menerima keputusan yang memberikan persetujuan atau penolakan itu paling lama menunggu 14 hari atau kurang lebih 2 minggu. Sekian untuk isi dari Peraturan Menteri Nomor 121 Tahun 2017. Di sini untuk kesimpulannya menjelaskan tentang pengoperasian kereta api, kemudian menjelaskan tentang SOP, keadaan kereta api darurat, kemudian tahapan-tahapan kereta api untuk masuki stasiun dan keluar stasiun, kemudian cara penanganan apabila kereta api luar biasa berhenti ataupun mengalami kondisi darurat yang mengharuskan melakukan kegiatan persilangan atau penyusulan pada kereta api lain agar meminimalisir keterlambatan pada jadwal dan waktu yang telah ditentukan oleh KPK. Itu cukup sekian. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan atau salah informasi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.